الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Tuhan. Kurban atau ibadah kurban merupakan salah satu ibadah dan sekian banyak macam ibadah yang Allah fardukan kepada kita. Maka ibadah kurban ini salah satu ibadah untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara melakukan penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, lalu diiringi pada hari Tasrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah kurban ini, Bapak Ibu, telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Inilah salah satu yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, supaya kita mampu memahami apa maksud sebenarnya dari setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul terhadap umat dan kepada kita. Kata Rasul, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa di antara umatku, ya Allah berikan ia kemampuan finansial, kemampuan rezeki untuk bisa berkorban tahun ini, lalu dia sengaja menolak ibadah kurban itu, dia enggan untuk menunaikan ibadah kurban yang diperintahkan oleh Rasul kepada umat ini, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat musala kami. Dari hadis ini, maka ulama-ulama, khusus ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa ibadah kurban itu bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang telah memiliki kecukupan dirinya untuk berkurban, maka wajib hukumnya kalau dia mampu untuk menunaikan ibadah kurban. Tapi kalau kita sengaja menghindar dan menolak untuk menunaikan ibadah kurban, padahal kita mampu untuk menunaikan ibadah kurban itu, maka disitulah baginda Rasul
menjelaskan fala taqrabanna musallana. Tak usahlah kamu lagi menghampiri dan mendekati musala kami ini. Maka berdosalah bagi dirinya. Karena dia sanggup untuk berkorban, tapi dia enggan untuk menunaikan ibadah kurban. Maka ibadah kurban ini Bapak Ibu merupakan suatu ibadah. Bagaimana setiap insan, setiap diri kita ini mesti kita bisa memahami akan rahasia di balik kurban itu. Kalaulah memang ibadah kurban itu adalah satu ibadah yang khusus untuk mendekatkan, menghampiri diri kita kepada Allah. Kurban yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul itu? Apakah sapi yang kita sembelih, kerbau dan domba yang kita sembelih itu, apakah mampu menghantarkan diri kita ini, ruhani kita untuk sampai berlikuk dengan Allah? Atau tidak? Maka malam inilah kita mencoba untuk menyikapi dan membuka rahasia hakikat di balik kurban itu. Karena Allah katakan apa kepada diri kita? Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada dirimu, nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya nikmat yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepada hambanya. Iza ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang telah aku berikan kepada dirimu, kata Allah, la tuhsuha, aku pastikan kamu tidak akan pernah sanggup dan mampu untuk menghitung, mengkalkulasikan nikmat itu kepada dirimu. Karena begitu banyak nikmat itu yang telah Allah titipkan kepada diri kamu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang engkau punya, yang engkau miliki, semuanya itu datang dari sisiku, datang dari diriku, kata Allah. Karena begitu banyaknya nikmat dan rezeki serta karunia yang Allah berikan kepada diri kita. Andai kata pun kita Bapak Ibu pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, rajin kita menunaikan suatu ibadah dan ubudiyah kepada dirinya, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita laksanakan dengan baik, dan apa yang Allah larang kepada kita, kita jauhi itu. Namun jikalau dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dengan ubudiyah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita ini Bapak Ibu, maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu belum sepadan, itu belum sebanding dengan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita ini. Satu contoh Bapak Ibu, Allah titipkan kita namanya nikmat penglihatan. Satu nikmat penglihatan yang Allah titipkan kepada diri kita dibandingkan dengan syukur kita kepada Allah. Maka nikmat penglihatan itu dengan ibadah yang kita lakukan, maka ibadah kita belum sebanding dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada diri kita. Belum lagi namanya nikmat pendengaran, belum lagi namanya nikmat penciuman, nikmat lisan, nikmat akal, belum lagi namanya nikmat iman. Begitu banyak nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada diri kita ini. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka Allah suruh kita ini untuk menunaikan ibadah sholat. Fasholli li rabbika. Maka dirikanlah sholat itu untuk aku, kata Allah.
Jadi ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, betul-betul ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dan kita perbuat itu hanya untuk Allah seorang saja. Jangan ada niat di dalam niat, Bapak Ibu. Kalau kita beribadah ada niat di dalam niat, maka apa yang kita niatkan di dalam niat itu, maka itulah yang menjadi sembahan kita. Itulah yang menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah hanya sebagai perantara atau wasilah untuk sampainya hajat dan niat kita itu. Disinilah letaknya peranan ikhlas dalam melakukan satu ubudiyah dan ketaatan kepada Allah itu betul-betul ikhlas kita menunaikan ibadah dan ketaatan dalam hidup ini. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu tidak lagi kita gantungkan dalam ingatan kita. Ibadah yang kita perbuat itu tidak lagi kita ikat pada lisan kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah seutuhnya. Inilah komitmennya seorang hamba. Setelah ia mengenal dan memahami bahwa Allah itu cuma yang pantas kita ibadahi. Allah itu cuma yang pantas kita bersandar dan bergantung kepada dirinya. Kalaulah Allah itu adalah satu-satunya yang pantas kita ibadahi, tempat kita bersandar dan bergantung kepada dirinya, maka di situ pula lah semua ibadah dan ketaatan kita, hidup dan mati kita itu mesti diserahkan kepada Allah seutuhnya. Ini yang kita ungkapkan dalam perasaan batin kita ini kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya tertuju untuk Allah semata-mata. Jadi tidak ada yang lain yang kita tuju selain Allah, Bapak Ibu. Apabila kita mencari sesuatu di balik tubuh dia kita kepada Allah, maka yang kita cari itulah sebenarnya menjadi sembahan kita. Yang kita cari itulah sebenarnya menjadi Tuhan kita. Sementara Tuhan kita hanya sebagai wasilah saja. Inilah yang dikatakan ibadah yang hampa, ibadah yang percuma dan sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu mengira dan menyangka telah melakukan ubudiyah dan ketaatan kepada aku. Kamu telah mengira, kamu telah mempersiapkan amal yang terbaik untuk aku. Padahal kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri. Tapi kamu tidak menyadarinya, kata Allah. Maka jadikanlah Allah itu menjadi orientasi kita dalam beribadah. Jadikan Allah itu menjadi tujuan kita dalam beribadah. Sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul dengan hati yang ikhlas itu, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Andai kata pun Allah tidak menjanjikan sesuatu pahala dan surga bagi diri kita, apakah tidak pantas Allah itu kita ibadati? Apakah tidak pantas Allah itu kita katakan sebagai Rabb dan Tuhan kita? Apakah tidak pantas Allah itu kita agungkan dirinya, kita puji dirinya, kita besarkan dirinya? Tentu pantas, layak, Bapak Ibu. Karena Allah itu kita sembah. Allah itu adalah Rabb dan Tuhan kita. Begitu sebenarnya kemurnian hati dan jiwa kita itu untuk mengimani Allah itu sepenuh hati. Jangan ada udang di balik bakwan. Jangan ada udang di balik batu, Bapak Ibu. Jangan ada nih di dalam nih. Allah tidak akan pernah melupakan janjinya kepada kita. Allah tetap akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kita lakukan. Apa janji Allah kepada kita, Bapak Ibu? Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah.
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mau melakukan amal soleh, dia patuh kepada aku, apa yang aku perintahkan dikerjakannya, apa yang aku larang ditinggalkannya, dia tidak ragu dengan jaminan aku kepada dirinya, dia tidak khawatir dengan janji-janji aku yang telah aku utarakan kepada dirinya. Wa huwa mu'min, dia tetap beriman kepada aku, maka aku berikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih layak kepada dirinya daripada kehidupan-kehidupan sebelumnya. Aku mudahkan urusan hidupnya, aku angkat derajat dan makamnya. Dimudahkan Allah lisan kita ini untuk berzikir dan ingat akan dirinya. Dimudahkan Allah kalbu kita ini untuk bermahabbah kepada dirinya. Dan Allah mudahkan ruhani kita untuk bermusahadah dengan diri. Ketika itu apa kata Allah? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ingat kata Allah, aku akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kamu lakukan. Allah memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kita perbuat. Itu artinya apa? Sebesar zarah kebaikan kita, tidak pernah Allah lupakan. Tetap Allah beri ganjarannya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Andai kata pun Bapak Ibu ada keinginan kita, ada harapan kita, betul-betul ingin masuk dalam surganya Allah, bisa berjumpa kita dengan anak keturunan kita, namun amal yang kita lakukan ini banyak aibnya Bapak Ibu. Namun ibadah yang kita lakukan ini banyak cacatnya, banyak kurangnya. Kalau banyak cacat, aib dan kurangnya, tentu tidak ada harapan bagi diri kita ini untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Tapi karena kita beribadah kepada Allah itu bukan karena yang lain, tapi betul-betul karena mahabbah kepada dirinya. Karena dia adalah Rabb kita, dia adalah Tuhan kita. Kita yakin dengan apa yang Allah sampaikan kepada diri kita. Muncul suatu konsep di dalam batin kita ini, ungkapan batin kita kepada Allah, ilahi anta maksudi waridhoka matlub. Maka Allah hantarkan juga kita ini untuk bisa masuk dalam surganya, dan Allah pertemukan kita dengan anak dan keturunan kita. Kalau Allah sudah mengutarakan itu kepada kita Bapak Ibu, Allah telah membukakan rahasia pintu Rahman dan Rahimnya kepada diri kita. Kenapa kita masih bimbang dan ragu juga melakukan ibadah dan ketaatan kepada dirinya? Kenapa kita masih menuntut-nuntut Allah itu? Kenapa kita beribadah masih melakukan tawar-menawar dengan dirinya? Padahal Allah sejelas-jelasnya, seterang-terangnya membukakan rahasia akan janjinya kepada diri kita. Makanya Bapak Ibu, Ustaz katakan, kalau ada manusia masih menuntut-nuntut Allah, masih ragu dengan janji Tuhan, padahal Allah telah menjanjikan yang terbaik untuk diri kita, sama artinya kita Bapak Ibu memancing ikan di dalam baskom. Udah jelas ikan itu di dalam baskom, kita pancing juga lagi Bapak Ibu. Kan kardio sesio namanya itu. Ikan lado di MB. Lado dalam baskom awak panciang aja tuh. Itu perbuatan yang lago namanya, perbuatan yang sia-sia tuh. Padahal Allah katakan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku akan memberikan balasan yang terbaik dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan itu kepada diri kita, mestinya kita ini patuh aja lah kepada Allah. Yakin aja lah kita kepada Allah, jangan ragu kita. Kalau kita bimbang dan ragu dengan Allah, lalu dengan siapa kita mesti yakin lagi? Padahal Bapak Ibu, rajin pun kita beribadah kepada Allah, taat pun kita beribadah kepada Allah,
Allah tuh takkan pernah butuh dengan amal-amal ibadah kita. Allah tidak pernah bergantung dan bersandar kepada amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau Allah tidak pernah bersandar, tidak pernah bergantung dengan amal ibadah dan ketaatan kita lakukan, lalu di mana letaknya bagi kita untuk melakukan tuntutan kepada Allah? Apa kita tak malu kepada Allah? Bahwa setiap amal yang kita lakukan, setiap kebaikan yang keluar dari diri kita itu semuanya datang daripada kehendak Allah. Itu terjadi karena anugerah dan rahmatnya Allah. Kalaulah seluruh ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu semuanya datang daripada kehendak Allah, rahmat dan anugerahnya Allah, di mana letak layak dan pantasnya kita akan menuntut Tuhan? Malu kita di hadapan Allah. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazakka minkum min ahadin abadah lakuntu minal khosirin. Kalaulah bukan karena rahmatku, kalaulah bukan karena karunia aku, kalaulah bukan karena belayan kasih sayang aku kepada dirimu, lakuntu minal khosirin. Kamu selalu berada dalam keadaan rugi. Kamu tidak akan pernah bisa mendirikan suatu ibadah dan ketaatan kepada aku. Mazaka minkum min ahadin abada. Selama-lamanya dirimu tidak akan pernah suci dan bersih. Tapi kenapa dirimu bisa bersih dan suci? Kenapa kamu bisa mendirikan suatu ibadah dan ketaatan? Itu karena kasih sayang aku kepada dirimu, kata Allah. Nah, bahasa awaknya disuruh Tuhan awak bakacu sebenarnya. Baca min lah tahu. Tilik dirimu, center dirimu, bakacu lah kata Tuhan. Begitu Allah menjelaskan. Maka sadarilah bahwa ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat, Allah pun tidak akan pernah butuh dengan ibadah yang kita lakukan itu. Kalau Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Bapak Ibu, toh kenapa ujung-ujungnya Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya? Allah perintahkan kita beribadah kepada dirinya, bukan ada kepentingan Allah di dalamnya. Tidak ada kepentingan pribadi Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan itu. Tapi Allah perintahkan kita beribadah kepada dirinya. Allah sebenarnya ingin melihat sejauh mana kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah setelah kita mengenal dan menyatakan anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Jadi Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah setelah kita menyatakan Allah itu adalah Rabb kita. Bukan ada kepentingan Tuhan di dalamnya, tidak pernah ada. Mau disembah aku, tidak disembah aku udah Tuhan, aku Rabb. Engkau sembah pun aku, kata Allah, tidak akan bertambah akan kebesaran dan kemuliaan aku. Tak pun disembah aku, tidak akan pernah berkurang akan kemuliaan aku, kata Allah. Karena aku tidak pernah bersandar kepada dirimu. Kemuliaan aku bukan karena pujianmu. Kemuliaan aku bukan karena sanjungan kamu terhadap diriku. Bahkan kamu mulia, kamu bisa berbahagia, kamu bisa melakukan satu ibadah dan ketaatan serta kebaikan itu karena kasih sayang aku, itu kata Tuhan. Disitulah kita mesti sadar dan mengerti bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka setelah kita Bapak Ibu betul-betul menunaikan ibadah sholat itu dengan ikhlas dan baik kepada Allah, maka barulah Allah perintahkan namanya wanhar, dan berkurban kamu. Jadi habis sholat wajib berkurban. Habis sholat subuh wajib kita berkurban. Habis sholat zuhur wajib kita berkurban. Habis sholat asar wajib berkurban. Habis sholat maghrib wajib berkurban. Habis sholat isya juga wajib berkurban. Apa sanggup kita melakukan itu, Bapak Ibu? Setiap selesai sholat kita mesti berkurban.
mesti sanggup dan bisa. Maka malam ini kita akan buka rahasianya bagaimana Bapak Ibu mampu dan sanggup berkorban setelah selesai sholat sampai habisnya usia umur kita ini. Inilah yang akan kita jabarkan malam ini tentang rahasia ibadah kurban secara zahir dan secara batin. Jadi kurban itu Bapak Ibu ya mesti kita lakukan secara zahir dan batin supaya Bapak Ibu kita bisa mengamalkan ayat itu. Ya, ada yang tak hafal ayat itu Bapak Ibu? Nah, soal Kausar ada yang tak hafal? Hafal semuanya kan? Nah, hafal. Jadi nggak perlu ditulis ayatnya kan udah hafal. Jadi kurban secara syariat, kemudian kurban secara hakikat. Yang pertama Bapak Ibu, kurban secara syariat. Syariat itu secara ilmu fikih namanya. Ya, syariat ini namanya secara ilmu fikih. Sedangkan kurban secara hakikat ini secara ilmu tauhid. Sekarang kita fokus kepada kurban secara syariat atau fikih. Kurban secara ilmu syariat atau ilmu fikih itu yang kita kurbankan itu namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu artinya Bapak Ibu hewan ternak. Hewan ternak itu ini pertama adalah onta. Yang kedua kerbau. Yang ketiga adalah sapi. Yang keempat adalah jawi. Sama sapi jawi Bapak Ibu? Di mana tak sama tuh? Oh, tulisan. Yang kelima adalah domba atau kambing. Jadi kurban secara ilmu syariat, ilmu fikih itu yang kita kurban, yang kita sembelih itu Bapak Ibu, itu namanya hewan ternak ya. Berupa onta, kerbau, sapi, jawi, domba atau kambing. Jadi kalau kurban secara syariat, kurbannya onta itu lebih afdal daripada kurbannya kerbau. Kurban kerbau itu lebih afdal daripada sapi. Sapi lebih afdal daripada domba. Di mana letak afdalnya? Afdalnya itu dari sisi dagingnya. Nah, karena memandangnya secara syariat itu, kalau hewan itu tinggi nilainya, tinggi harganya itu dilihat dari sisi dagingnya. Ya. Nih. Inilah yang kita sembelih dalam rangka taqarruban ilallah. Kita sembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha itu tanggal berapa, Bu? 10 Zulhijjah. Nah, nih. Kemudian diiringi 3 hari setelahnya disebut hari apa, Bapak? Hari Tasyrik. Tanggal berapa tuh? 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini waktu penyembelihannya. Nah, maka penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha diiringi dengan 3 hari tasyrik, ya. Ini kita sembelih, ya, hewan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau kita menyembelih hewan ternak itu jangan ada kesannya untuk menzoliminya. Jangan kesannya hewan itu tersakiti.
Supaya tidak ada kesannya hewan itu terzolimi dan tersakiti, maka sembelilah hewan itu dengan kasih sayang. Nah, kalau kita menyembelihnya dengan kasih sayang, maka persiapkanlah alat penyembelihnya itu adalah pisau atau golok. Nah, goloknya itu harus tajam Bapak Ibu. Ya, pisaunya mesti tajam biar cepat matinya. Itu bahasanya itu. Ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim Khalilullah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, ya, karena kedua-duanya sudah sama-sama ikhlas kepada Allah. Namun pada saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, begitu tajamnya pisau itu, ya, apa kata anaknya Ismail? Wahai ayah, pada saat ayah menggoreskan pisau itu di tenggorokan aku, wahai ayah, supaya ayah tidak rindu kepada aku, tidak teringat-ingat akan aku, tidak larut ayah dalam kesedihan sepanjang hidup ayah, maka tutuplah mata ayah, palingkanlah wajah ayah, goreskanlah pisau itu ayah ke leher aku, supaya aku pun cepat meninggal dunia. Makanya Ibrahim Khalilullah pada saat itu menggoreskan pisau yang sudah diasah dengan tajam Bapak Ibu. Tapi atas biqudratillah wal iradatillah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Leher anaknya Ismail begitu digoreskan pisau di lehernya, pisau pun tak mampu memutuskan lehernya. Disitulah terjadi biqudratillah wal iradatillah itu. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim Khalilullah itu Bapak Ibu kesal ya terhadap pisaunya, karena dia tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Akhirnya pisau itu Bapak Ibu ya diayunkannya ke batu Bapak Ibu, atau pecah dua batu itu saking tajamnya. Lalu Ibrahim Khalilullah pun ngomong dengan pisau itu, wahai pisau, kenapa engkau tidak mampu menggoreskan leher anakku, tak mampu memutuskan leher anakku? Pada saat engkau aku pukulkan ke sebuah batu, batu yang besar pun bisa terbelah dua karena tajamnya engkau. Pada saat itulah pisau pun ngomong kepada Ibrahim, hai Ibrahim, kenapa engkau bernafsu? Engkau perintahkan aku untuk menyembelih anakmu, padahal ketika itu Allah mengatakan jangan engkau lakukan. Maka aku, hai Ibrahim, aku lebih patuh kepada Allah daripada patuh melaksanakan perintahmu. Maka pada saat itulah Allah ganti penyembelihan Ibrahim terhadap anaknya itu dengan kibas yang didatangkan oleh Allah dari surga itu. Makanya mesti tajam pisaunya Bapak Ibu. Setelah pisau tajam, diusahakan kita ini, dianjurkan kita ini, kita dalam keadaan berwudu bersih kita. Ya. Kalau kita sudah berwudu, kita sudah bersih, ya, maka hadapkanlah hewan kurban kita itu ke arah kiblat. Ya, maka bacalah doanya. Goreskanlah pisau itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lunakkan hati ini Bapak Ibu. Ya, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Nah, kalau untuk kita sendiri. Tapi kalau Ustaz membaca untuk kita semua bertujuh orang, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minna. Nah, ya, kalau mau panjang doanya, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka wa bika wa ilaika. Fataqabbal minna kama taqabbaltaha khaliluka Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru disembelih. Insya Allah Bapak Ibu, hewan yang kita sembelih itu insya Allah lain tak belangau doh Bapak Ibu. Ya, tak belangau. Artinya apa? Walaupun daging itu dah habis dibagikan ke warga tempatan, insya Allah lalat itu tak hinggap dia. Sembelihlah dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi sapi itu kalau disembelih tidak orang bermakrifat, dia protes.
Protes dia Bapak Ibu. Walaupun aku mati disembelih, tapi aku tidak ridho, aku tidak ikhlas. Karena engkau menyembelihnya tidak mengenal akan Tuhan. Engkau tidak bermakrifat, mati pun aku, kamu gak kemenang Tuhan itu. Jadi sapi itu juga jadi rahmat juga dia untuk kita. Kalau kita paham dan mengerti akan rahasia dirinya. Maka sembelih dengan kasih sayang. Setelah kita disembelih Bapak Ibu, ya barulah dagingnya itu dibagi-bagikan. Maka sebenarnya kurban secara syariat ini, menyembelih onta kerbau sapi itu tidak ada kaitannya dengan Allah Bapak Ibu. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan Allah. Onta kerbau sapi yang kita sembelih itu tidak mampu menghantarkan ruhani kita bisa sampai kepada Tuhan. Apa kata Allah? Ya. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sekali-kali hewan korban yang kamu sembelih itu, onta, kerbau, sapi, domba yang kamu sembelih, dagingnya, darahnya, bulunya, kulitnya tidak akan pernah mampu menghantarkan rohanimu itu sampai kepada Allah. Jadi tak ada hubungannya. Tak mungkin pula sapi yang menghantarkan diri kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, lalu hubungan onta kerbau sapi itu hubungannya dengan siapa? Hubungannya itu, ini yang disebut namanya hablum minan nas. Ini hubungannya sesama manusia. Hubungannya sesama manusia. Hablum minan nas. Apa buktinya hubungan sesama manusia? Maka ketika hewan itu telah disembelih, maka dagingnya pun dibagi-bagikan. Buktinya apa? Sepertiga dagingnya itu boleh dimakan oleh peserta korban. Boleh dinikmatinya. Kecuali kalau korban nazar tak boleh. Mesti disedekah semuanya. Sepertiga lagi dagingnya itu disedekahkan. Untuk orang-orang pakai miskin, sedekah. Sementara sepertiga lagi ini dihadiahkan. Baik itu kaya dan lain sebagainya sebagai bentuk penghormatan. Ini pembagiannya. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan Allah. Yang ada kaitan dan hubungannya dengan Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang mampu menghantarkan rohanimu kepada Allah itu adalah ruhani yang sudah mengenal Allah. Ruhani yang takwa, ruhani yang patuh. Di mana letaknya ruhani yang patuh dan takwa itu? Pada saat kita melakukan penyembelihan hewan kurban ini adalah sebagai bentuk kepatuhan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi kepatuhan yang ada di dalam hati. Pada saat kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu, disitulah letaknya Allah katakan, innallaha yaqbalu minal muttaqin. Aku hanya mau menerima ibadah hambaku yang benar-benar takwa kepada aku. Jadi ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang takwa. Kita melaksanakan perintah Allah itu betul-betul ikhlas untuk Allah semata-mata. Itu yang mampu menghantarkan itu. Jadi secara ilmu syariat, secara ilmu fikih, hewan ini tak ada kaitannya dengan Allah. Dia kaitannya dengan sesama manusia. Dibagi-bagikan dagingnya ini. Itu secara syariat. Yang kedua, kurban secara hakikat. Kurban secara hakikat Bapak Ibu, yang kita sembelih itu bukan hewan ternak, tapi yang kita sembelih itu adalah diri. Diri Bapak Ibu. Apa kata Allah?
Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jikalaulah kami wajibkan kepada dirimu, kami perintahkan kepada dirimu, aniqtulu anfusakum, sembelih dirimu, kurbankan dirimu, aw ikhruju min diyarikum, atau kamu keluar daripada dirimu, kamu keluar dari kampung halamanmu, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, maka tidak ada yang mau mengorbankan dirinya, tidak ada yang mau menyembelih dirinya, dan tidak ada pula yang mau keluar daripada dirinya, illa qalilun minhum, melainkan sedikit saja daripada hambaku, kata Allah. Kenapa? Karena kurban diri inilah yang bisa menghantarkan kita untuk berliku dengan Allah. Kurban diri inilah yang ada kaitannya dengan Allah. Ini yang disebut namanya hablum minallah. Hablum minallah. Yang ada kaitannya dengan Allah itu adalah kurban diri. Apa maksudnya kurban diri, Bapak Ibu? Ini kok gak ditagaan talingus ketek oma, dinyariangan ketek. Kalau ndak tagak tengok nak nyariang beko banyak mayat bagelimpangan beko. Ya, kurban diri yang dimaksudkan Allah itu aniqtulu anfusakum, bunuh dirimu, sembelih dirimu. Itu maksudnya sembelihlah sifat keontaan yang ada di dalam dirimu. Sifat onta. Jadi kalau di sini onta yang berkaki 4, kalau di sini ini onta yang berkaki 2. Onta yang berkaki 2 itu yang mana maksudnya tuh? Diri manusia, sifat keontaan yang ada di dalam dirimu, sifat kerbau yang ada di dalam dirimu, sifat sapi, sifat jawi, sifat kambing dan domba yang ada dalam dirimu itu mesti itu wajib disembelih. Kalau di sini hewan kurbannya yang berkaki 4-nya. Kalau di sini sifat hewan kurban, sifat onta, kerbau, sapi yang ada dalam diri manusia itu yang disembelih. Jadi sifat hewan yang dalam diri itu sifat apa tuh Bapak Ibu? Sipek, cangok, lobo, saraka, rakui, tamak. Itu dia sebenarnya sifat bahimatul an'am. Itu yang mesti disembelih pada diri kita. Kalaulah sifat onta, kerbau, sapi yang ada dalam diri mesti disembelih, lalu apa alat penyembelihnya Bapak Ibu? Apakah pisau? Bakal pidung ya mah? Alat penyembelih sifat onta, kerbau di dalam diri itu adalah zikrullah. Itu zikir kepada Allah. Itulah yang Allah maksud. Fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya maka dirikanlah sholat itu untuk Rabbmu, wanhar, setelah itu berkurban. Maksudnya habis sholat subuh kita kurban. Kurban itu sembelihlah sifat onta di dalam diri, sembelihlah sifat sapi dalam diri. Habis sholat zuhur kurban kita, habis sholat asar kurban kita, habis sholat maghrib isya kurban kita. Maknanya apa? Sembelihlah sifat onta, kerbau dalam diri itu dengan zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah maksudnya Bapak Ibu. Itu yang maksudnya menyembelih, itu yang maksudnya mengkurbankan akan sifat-sifat hewan yang ada dalam diri. Barulah kita Bapak Ibu bisa mengamalkan ayat ini. Fasholli li rabbika wanhar. Karena inilah yang ada kaitannya, hubungannya itu kepada Allah. Kalau ruhani kita tidak lagi dijajah oleh nafsu, hewan ternak, maka ketika itulah ruhani kita itu bisa berliku dengan Allah. Karena tak ada lagi hijabnya, tak ada lagi penghalangnya.
Itu yang membuat rohani kita bisa bermi'raj dengan Tuhan itu. Pada saat Bapak Ibu kita telah senantiasa mengorbankan diri kita, sifat-sifat onta yang ada dalam diri, maka masuklah bulan Zulhijjah Bapak Ibu. Masuk bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada kita uang, ya, ada kelapangan hidup kita di bulan Zulhijjah. Maka zahirkan, ya, penyembelihan sifat onta kerbau sapi yang ada dalam diri ini dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4. Itu maksudnya tuh, ya, kalau kita sudah lakukan penyembelihan sifat hewan ternak di dalam diri sebelum datangnya bulan Zulhijjah, habis sholat sembelih dengan berzikir, masuk bulan Zulhijjah ini, lalu kita ada duit, ada uang kita, maka zahirkanlah penyembelihan sifat hewan ternak di dalam diri dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4. Barulah sempurna kurban kita itu secara zohir dan secara batin Bapak Ibu. Tapi kalau sapi yang dipotong 10 ekor, 15 ekor setiap tahunnya, tapi sapi yang ada di dalam diri, kerbau di dalam diri tak pernah disembelih, ayo melangu-langu aslinya Bapak Ibu, ya, menyipak sini itu mah. Bukti menyipaknya ala bala kalender rambut gua. Bakurban di masjid gua, ayo gelimik je nepeknya. Ala bara kalender katanya. Ala bara hari raya Idul Adha di siku kurban, ya. Dari harga 25, 26, 27, ayo gelimik je yang mau nepeknya, anti sila kurban lain dah. Kenapa? Karena sifat hewan ternak di dalam dirinya tidak pernah disembelih, makanya malangu saja menyipak saja itu. Tapi kalau ini telah disembelih Bapak Ibu, kemudian zahir dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4, diserahkannya kepada pengurus di rumah, ya, nyo berapa takarannya, mau apa yang dagingnya terserahnya itu mah, ya, kan makan tuh nggak ada wajib dah, kan nggak wajib itu loh Bapak Ibu. Kalau namu ambillah seketek sebagai bentuk kurban awak, kalau tidak sedekah nggak bahaya doh. Itulah sebagai bentuk syukur kita dalam rangka taqarruban ilallah. Itu maksudnya. Ya, hampir setiap minggu syok makan daging mah. Pas hari raya nak makan daging tu pagi-paginya awak. Seran je lah ke pengurus tu memang kailok saja. Jangan ada lagu permintaan. Lihat tu lagu permintaan tu. Ambu iko ya. Ambu iko ko. Kalau mau itu suruhnya motong seorang, potong seorang. Jadi serahkan aja lah kepada pengurusnya, insya Allah pengurus itu amanah tuh, ya, jangan awak ragu oleh, ya. Makanya yang menghantarkan diri kita kepada Allah itu tidak ada hubungan sapi gitu, ini ya sapi yang berkaki 2 aku yang bisa mengantarkannya. Si hewan tu yang ada dalam diri, itu yang disembelih. Kalau dah bersih, barulah dia bisa bermi'raj dengan Allah itu. Ini Allah katakan itu. Wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjukku, kata Allah, dia ingin berlikok dengan aku, ingin berjumpa dengan aku, la asqainahum an ghadaqa, aku berikan mereka itu hidayah dan petunjuk. Lanahdiyannahum subulana, dan kami bentangkan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya sehingga mereka mampu berjalan di atas hidayah dan petunjuk itu, kata Allah. Jadi Allah bukakan tirai, Allah bukakan tabir dan hijab, sekiranya tirai dan hijab itu menyelimuti ruhani kita itu, ya. Itu maksudnya berserah diri kepada Allah itu. Kurban itu Bapak Ibu, dah sempurna zahir dan batin itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu kecewa. Oh, tahun patang lebih bisa berkorban, tahun kini tidak bisa pek korban dah. Jangan awak kecewa. Ya, kita setiap hari berkorban. Inilah korban
secara batin, kurban secara hakikat. Yang kita kurban, yang kita sembelih itu adalah sifat ontanya, sifat kerbaunya yang ada dalam diri. Nah, kalaupun tak mampu kita menyembelih ini, tapi kita sudah senantiasa, ada rezeki kita, zahirkan itu. Baik untuk satu bersama gitu, ya. Kita dalam keluarga itu bertiga, dalam keluarga itu berlima. Dari yang 5 itu ada satu berkorban. Insya Allah lah masuk sadonya yang berampik itu mah. Lah masuk sadonya yang 3 itu. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Allahumma haza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummatin Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dariku, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, dan umatnya Muhammad. Nah, kalau ada umatnya Muhammad yang hidup maupun yang meninggal dunia yang tak bisa berkorban, ala ikut sadonya di situ tuh mah. Nah, itulah rahasianya. Ya. Nah, itu memahaminya. Sehingga apa? Sehingga kita itu betul-betul mampu melaksanakan perintah Allah itu secara zahir dan batin. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya tentang masalah ibadah kurban itu. Ya, mudah-mudahan kita semua dibukakan Allah rahasia-rahasia kurban pada diri kita, sehingga kita berkurban itu tidak menunggu datangnya bulan Zulhijjah itu secara hakikatnya. Nah, namun pada saat datangnya bulan Zulhijjah, kita ada uang, ada kelebihan rezeki, zahirkan. Nah, itu masuk Ustaz. Zahirkan penyembelihan sifat hewan ternak itu dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4 pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, lalu diiringi pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Barulah sempurna kurban kita secara zahir dan secara batin. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan ya dipersilakan Bapak Ibu. Sebelum kita ada tasyakuran makan bersama, karena tadi pagi anggota silat telah memotong ayamnya dan malam ini kita tasyakuran. Sebelum kita tutup, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.